tidak ada raja di Minahasa. Karena sistem tatib administrasinya diatur oleh Hindia Belanda. Yang ada itu cuma Dewan Minahasa, kepala-kepala walak Minahasa ini kemudian menjadi Dewan Minahasa Raya. Jadi kalau berbicara provinsi, hak otonomi, sudah dari awal kita ini sudah punya otonomi. Karena kita kan disebut sebagai daerah. Dan itu ditegaskan dalam PP 153 diterbitkan oleh Soekarno, kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 dan 24 tahun 1954 pembentukan daerah Bolamongondo. Karena hak otonomi itu harus diminta kembali kepada negara. Kita orang bukan mereka lagi, tapi negara wajib memberikan. Jadi kita orang punya raja-raja pernah membentuk satu wilayah dengan nama United States Bolamongondo. Nah, itu luar biasa. Kota Mobagu sebagai ibu kota. Kota Mobagu, kota baru New York. Kan? Itu raja-raja punya konsep administrasi pemerintahan itu sudah luar biasa. Tetapi karena banyak konflik yang kemudian terjadi. Terjadi gabungan dari kerajaan serikat ini. Disepakati oleh para raja bahwa mereka menyepakati 4 kerajaan ini kemudian bersatu menjadi satu gabungan wilayah Bolamongondo. Ini mulai 1927 dengan ibu kota Mobagu. Karena kalau kan ada 4 kerajaan nih, Bolamongondo, Kaidi Pangbesar, Bintauna, Bolamuki. Kemudian mereka menyatakan kota Mobagu menjadi ibu kota dari kerajaan serikat gabungan ini. Kalau Mongondo ibu kota pertama sudah itu ya, Kota Bangon. Itu kan istana dan situ kembali. Maka disepakati kota Mobagu menjadi ibu kota dari kerajaan serikat Federasi Statut Bolamongondo ini. Setelah dibuka itu kemudian Belanda masuk. Jadi nanti 1927 dia mulai garap. Dia mulai masuk, kemudian negara dan kingdom Bolamongondo ini dibagi menjadi 2 provinsi. Zuid Mongondo, Mongondo Utara, Zuid Mongondo, Mongondo Selatan, dan Norden Mongondo, Mongondo Utara. Mongondo Utara, provinsi Mongondo, Mongondo Utara dibagi menjadi 4 wilayah. Bolaang, Pasi, Kerajaan Bintauna, Kerajaan Kaidi Pangbesar. Pasi dengan Bolaang dipimpin oleh seorang panggulu, kelasnya seperti hari ini bupati. Dia di status kepatihan. Bintauna dan Kaidi Pangbesar itu dipegang langsung oleh raja. Kemudian Zuid Mongondo, Mongondo Selatan dibagi menjadi 4 wilayah juga. Lolayan, Dumoga, Kota Bunan, dan Bolamuki, Kerajaan Bolamuki. Lolayan dipimpin panggulu, sekelas bupati, setingkat bupati. Dumoga dipegang panggulu, Kota Bunan dipegang panggulu, dan Bolamuki langsung dikendalikan oleh raja. Kemudian dari 4 raja ini mereka membentuk yang namanya Dewan Kerajaan. Dewan Kerajaan ini komposisinya 4 raja ini. Raja Bolamuki, Raja Kaidi Pangbesar Ramsuit Ponto, Raja Bintauna Datun Sulam, Raja Bolamuki Iskandar Van Gobel, Raja di Mongondo ini Manopo. Dorang 4 berembuk pikir siapa jadi ketua Dewan Raja. Dorang yang pilih jadi ketua, siapa jadi ketua. Kebetulan selamanya yang paling banyak ketua Dewan Raja dari Mongondo, Manopo. Jadi raja dorang pilih ketua dewannya untuk mengatasi kerajaan serikat. Tapi untuk secara personal wilayah kerajaan masing-masing, Ram urus DP Kaidi Pang, Datun Sulang urus DP Bintauna, Gobel urus DP Bolamuki. Tapi urusan internal besar ini, kerajaan serikat ini dorang yang atur, Ini di wilayah sini, ini peta pembagian dari 4 dari kerajaan serikat ini. Dibagi nih wilayah-wilayah ini. DP Dumoga ada, DP Kota Bunan sana di ujung, DP Kaidi Pangbesar, DP Bolamuki. Jadi itu dibagi dia punya peta-peta wilayah selengkap di sistem administrasi ini kerajaan serikat Bolamongondo. Di pemerintahan sudah berjalan dengan baik, sumber daya mulai buka karena sekolah sudah mulai buka, jadi sudah mulai jalan. Tuh, nah itu datanya di paling bawah itu Mongondo North, kemudian Mongondo Zuid. Nah itu kan dibagi, itu datanya ini. Ini data resmi dari Hindia Belanda. Jadi kita orang punya kerajaan itu sudah berdaulat, sudah berjalan dengan bagus. Tapi kemudian apa yang terjadi? Bisa terbentuk NKRI, situ terjadi kolaps politik. Nah ini yang menyebabkan kemunduran kita orang. Kita orang tidak naik, tapi ternyata kita orang mundur.
Lanjut. Nah itu bahkan di Minahasa itu Minahasa kan pemerintahan sendiri, nggak ada hubungan dengan Borbong. Jadi Minahasa itu dia pemerintahan sendiri, karena kalau di Minahasa dia dibuka seperti sistem republik, karena ada Dewan Minahasarat. Dewan Minahasarat ini kemudian bertanggung jawab kepada Hindia Belanda. Makanya kalau Borbong tidak ada hubungan pemerintahan dengan Minahasa. Ini supplementary kontrak tapal batas Bola Mungno dan Minahasa tahun 1906. Supplementary kontrak kesepakatan ini ditandatangani di Kota Bangun. Itu arsipnya. Itu kesepakatan penandatangan dari Residen Belanda, perwakilan Manado dengan Raja Desi Manopo. Supaya jelas itu tapal batas Bolmong Raya dengan Minahasa itu di mana. Kemudian didatangkan ahli kartografi dari Hindia Belanda yang kemudian membuat peta ini. Ini DP arsip sekitar ada 150 halaman. Itu lengkap. Gunung ini, Puradan, Banting kiri masuk sampai Kota Bunan itu dulu langsung. Dulu langsung. Kemudian peta ahli kartografi mulai gambar peta ini. Sehingga itu sistem pemerintahan di Bola itu sudah jalan dengan baik. Nah, kita semua kerajaan serikat, itu orang bahkan tidak ada hubungan Indonesia, karena Pulau Jawa itu kan kerajaan sendiri, negara sendiri dengan Jogjanya, dengan Sundanya, Bantennya, itu. Nanti sebentar arahnya kemudian kenapa menjadi Indonesia. Nah itu yang wilayah batas Gorontalo. Nah jadi dulu Gorontalo itu Gentuma itu kayak di Pambesan punya. Nah itu Gentuma sampai di ujung sana. Kemudian karena ada pengaturan wilayah raja-raja, sepotong di Pinunggaluman situ. Gentuma kasih masuk ke Gorontalo. Di sini kita lihat sejarah tentang bagaimana masuknya gabungan pulau ke dalam sejarah Indonesia. Tahun 1945 kemudian diproklamasikan Indonesia itu menjadi sebuah negara bebas. Ya. Di Bola Mongondo itu, dia sebuah kerajaan. Dia wilayah sendiri, wilayah mandiri. Kemudian Indonesia pada saat itu setelah 1945, setelah rapat di Den Haag, ternyata dunia internasional mengakui kemerdekaan Indonesia kecuali jadi negara serikat. Maka dibentuklah Republik Indonesia Serikat. Indonesia Timur, Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat ini pada saat itu menjadi 3 negara bagian. Ini negara Indonesia Timur, RI yang Pulau Jawa saja, Republik Indonesia, dan NSC, negara Sumatera Timur, Kalimantan dan Sumatera. Jadi Republik Indonesia Serikat ini dibagi menjadi 3 negara bagian. Nah, orang di Indonesia Timur masuk di dalam negara Indonesia Timur. 1948 periode 1950 itu masa-masa situasi politik yang tidak kondusif, karena ada yang harus pro jadi Republik Indonesia Serikat, kemudian ada yang pro tetap kita orang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah untungnya kita orang kenapa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Kita orang harus paham perjalanan sejarah. Karena kalau kita orang tidak pernah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kita orang dari awal sudah hancur menjadi beberapa negara bagian. Tetapi konsep pendiri bangsa Soekarno yang kemudian memaksakan kita orang harus menjadi negara kesatuan. Di Bolmong tokoh penggeraknya adalah Anton Cornelis Manopo. Siapa Anton Cornelis Manopo? Beliau adalah besannya Soekarno. Dia punya anak bernama Kartini Manopo. Kartini Manopo ini istri dari Soekarno. Itu. Beliau ini banyak bergerak di Bolmong. Buat kita orang tidak boleh mendukung kerajaan negara Serikat Indonesia, karena ini ciptaannya Belanda. Jadi Belanda memang punya target. Kita orang itu kenapa diakui dalam hukum internasional perjanjian di Den Haag? Indonesia diakui secara merdeka kalau kita orang jadi negara serikat. Persoalan kalau kita orang jadi negara serikat, Hindia Belanda itu masih boleh masuk di negara-negara bagian ini. Makanya kenapa kemudian 1 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat ini dibubarkan. Kemudian terjadilah negara kesatuan Republik Indonesia. Posisi Bolmong 1948 itu kita orang sudah masuk ke Indonesia. Kita orang sudah menyatakan oke, kita orang masuk ke Indonesia. Itu 1950 kemudian para raja-raja ini lepas dia punya kerajaan, lepas tahu seluruh perangkat kerajaan, pemerintahan kerajaan. Kemudian orang bilang oke, orang masuk ke dalam sistem demokrasi. Makanya kenapa kemudian Bola Mongondo punya kerajaan itu hilang hari ini, karena raja-raja lepaskan tahun 1950.
1 Juli 1950 kemudian dilepaskan sistem kerajaan dan beralih menjadi sistem demokrasi menyesuaikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dibentuklah dari Kerajaan Swapraja Bola Mongondo menjadi Daerah Bola Mongondo. Jadi begini, di seluruh Indonesia hari ini sebenarnya seluruh Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah: Swapraja, Neo Swapraja, dan Grup Gemensyap. Swapraja adalah wilayah mandiri, sebuah negara, the kingdom. Neo Swapraja adalah kerajaan, tetapi kerajaan yang tidak mandiri. Itu kerajaan tetapi diatur oleh Hindia Belanda. Kemudian ada namanya Grup Gemensyap. Grup Gemensyap ini adalah sebuah wilayah kemudian ditaklukkan. Makassar itu ditaklukkan Spelman tahun 1600. Ambon dan Minahasa menyatakan setia kepada Hindia Belanda, kepada VOC. Makanya dia menjadi Grup Gemensyap. Di sana tidak ada raja di Minahasa. Karena sistem tatio administrasinya diatur oleh Hindia Belanda. Yang ada itu cuma Dewan Minahasa, kepala-kepala walang Minahasa ini kemudian menjadi Dewan Minahasarat. Beda di Bolmong. Makanya kita bilang tadi, Bolmong, Yogyakarta, Aceh sama dia punya status. Kita orang sama-sama wilayah mandiri, wilayah berdaulat sejak dahulu. Kita orang tidak pernah dijajah. Posisi 1 Juli 1950 di raja-raja ini lepaskan dia punya status kerajaan, kemudian beralih menjadi pemerintahan demokrasi. Makanya Bola Mongondo kemudian menjadi daerah. Nah, penarikan dari sistem Indonesia itu ditarik dari Swapraja, ditarik dari Neo Swapraja, kemudian ditarik menjadi Swapraja, Neo Swapraja, Grup Gemensyap. Setelah keluar dari Republik Indonesia, sistem administrasi wilayah ditarik juga dari atas ini. Daerah bagian dan daerah anak bagian. Nah, makanya kemudian Bolmong namanya muncul menjadi Daerah Bola Mongondo. Jadi kalau berbicara provinsi, hak otonomi, sudah dari awal kita sudah punya otonomi, gitu. Karena kita kan disebut sebagai daerah, dan itu ditegaskan dalam PP 1953 diterbitkan oleh Soekarno, kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 dan 24 tahun 1954 pembentukan Daerah Bola Mongondo. Karena hak otonomi itu harus diminta kembali kepada negara. Kita orang bukan mereka lagi, tapi negara wajib memberikan. Kenapa kemudian ini kacau balau? Karena periodisasi 1955 sampai 1960 ini mulai kacau. Belanda tadi kan tidak terima, Sekutu tadi tidak mau terima Indonesia jadi negara kesatuan. Apa jalannya? Kita orang kasih kontra daerah-daerah, pecah PRRI, pecah Bermesta. Itu banyak terjadi pemberontakan karena banyak agen-agen dari luar ingin supaya Indonesia ini kacau. Dan sampai dengan detik hari ini, kita orang ini sebagai sebuah kekuatan yang ditakuti sebenarnya oleh dunia. Kita orang punya negara terbesar dan didukung oleh seluruh sumber daya. Yang jadi persoalan hari bikin kacau kita orang ini karena apa? Kita orang punya pejabat rata-rata tidak mau melihat peluang yang besar ini. Ini yang menyebabkan kemunduran sebenarnya. Tadi kita masuk ke masalah daerah bagian. Makanya kenapa Bola Mongondo disebut sebagai Daerah Bola Mongondo. Periode semasa waktu itu kacau sampai 1964. Nah, tahun 1964 kemudian ribut lagi administrasi ini. Muncullah Provinsi Sulawesi Utara Tengah, Gorontalo, Minahasa, Bolmong satu jadi satu lagi. Kemudian jadi Sulawesi Utara, Minahasa, Bolmong, Gorontalo harus terpisah kan? Nah, nanti tahun 64 sama-sama tuan. Tapi pertama kali membentuk daerah Sulawesi Utara sebenarnya itu cuma 3 kerajaan, Bola Mongondo, Gorontalo dengan Muol. Itu yang pertama kali bentuk daerah Sulawesi Utara. Nah, gitu. Yang pertama kali membentuk daerah Sulawesi Utara cuma 3 wilayah ini. Makanya kenapa dulu ibu kota sempat di Gorontalo. Tetapi pemerintahan ini kacau, karena tadi konflik secara nasional kan jadi pica di mana-mana ini ribut. Sehingga mempengaruhi sistem administrasi yang sementara dibangun ini gitu. Makanya kembali lagi tadi persoalan otonomi daerah yang Bola Mongondo pengen kita dari awal negara sebenarnya mesti kasih, tidak perlu diperjuangkan lagi kalau melihat dalam sisi sejarah. Kalau kita berbicara sisi sejarah, wajib negara memberikan hak gitu. Karena di Undang-Undang Nomor 23/24 itu kan ditulis bahwa Bola Mongondo berhak mengatur urusan pemandangan tangganya sendiri. Bola Mongondo minta jadi provinsi harusnya diberikan. Tapi lagi-lagi karena persoalan dana dan lain-lain